Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, para mahasiswa Taqwa College, para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa mulai lagi ya kuliah kita. Kali ini insya Allah kita akan membahas ya satu tema mengenal ya sosok dan pemikiran Muhammad Natsir dan Buya Hamka dalam dalam pendidikan ya. Jadi saya ingin cerita pengalaman pribadi lah gitu ya. Perjumpaan dengan pertama Buya Hamka ini sangat lama. Jadi sejak saya SMP tahun 77 itu saya sudah membaca tulisan-tulisan Buya Hamka. Saya SMP di kampung di Kecamatan Padangan, ya, SMP 1 Padangan Bojonegoro. Nah, saya dari SMP itu sudah mengkaji kitab-kitab kuning ya, dari tradisi pesantren NU lah, seperti kitab Bidayatul Hidayah ya, kemudian juga kitab Sulamut Taufik ya, Safinatun Najah itu dari SD. Nah, waktu SMP itu gitu kan, ayah saya pengurus Muhammadiyah, ayah saya guru SD. Nah, ayah saya itu langganan tuh majalah Panji Masyarakat, Al Muslimun ya. Jadi bukunya Ahasan itu di rumah saya di rumah saya ada ya, pengajaran sholat Ahasan itu ada. Ayah saya bacaannya itu. Sementara lingkungan saya adalah lingkungan saya ngaji dengan paman saya yang ada di pesantren dan sejak kecil gitu ya, saya sudah tertarik dengan pemikiran Buya Hamka. Jadi sebagai anak SMP ya, bacaan pertama saya yang menyentuh tulisan Buya Hamka itu adalah novel Tenggelamnya Kapal Van de Wijs itu. Ya, saya baca itu sampai nangis lah, cerita siapa itu yang Hayati dengan siapa Hasanuddin ya tokohnya itu, Tenggelamnya Kapal Van de Wijs itu. Nah, itu saya SMP itu baca, sudah nangis itu saya baca tulisan Hamka itu. Jadi saya memang sudah sangat tertarik dengan gaya tulisan Hamka, dan waktu saya SMP ya, itu tulisan-tulisan Hamka di rubrik Dari Hati ke Hati di majalah Panji Masyarakat mungkin bisa dikatakan rutin saya baca itu. Jadi bacaan saya SMP itu ya yang utama majalah Panji Masyarakat. Kemudian yang kedua itu kalau majalah Jawa itu PS ya, penyebar semangat ya. Itu majalah bahasa Jawa, karena waktu SMP kan saya dapat pelajaran bahasa Jawa, Hono Coroko huruf Jawa ya. Hono Coroko Toto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Botongo itu SMP saya sudah belajar. Jadi waktu itulah saya sudah mengenal Buya Hamka, dan saya lulus SMP ya tahun 81 ya, karena waktu itu SMP ada perpanjangan setengah tahun 6 bulan di masa Menteri Pedankannya Daud Yusuf. Nah, tahun 81 saya sudah nyantri, saya sudah SMA, saya nyantri di pesantren Al Rasyid Kendal Bojonegoro. Nah, saya alhamdulillah di samping mengaji kitab-kitab kuning gitu ya, tulisan Hamka itu hampir selalu rutin ya, karena tulisan terutama dari majalah Panji Masyarakat. Jadi waktu Buya Hamka meninggal tahun 81 ya, itu terasa saya merasa kehilangan. Rasanya saya masih ingat waktu itu, rasanya mau nangis gitu ya. Saya kelas 1 SMA. Jadi saya nggak kenal secara pribadi Buya Hamka itu. Nah, waktu saya SMA ada paman saya orang pesantren juga gitu ya. Dia waktu itu dia nyopir di Jakarta, ya, bekerja sebagai sopir angkot di Jakarta. Kemudian dia juga bekerja sebagai sopir pribadi dari kepala SMA 6 Bulungan di Jakarta. Alhamdulillah paman saya ini hobi ngaji. Jadi adik ibu saya itu hobi ngaji di Al Azhar, ngaji sama Buya Hamka. Jadi pekerjaannya sopir tapi senengnya ngaji, dan sampai kemudian waktu dia pulang kampung gitu ya, kemudian nyopir di rumah, itu bawa buku banyak sekali, bisa dikatakan mungkin hampir satu lemari lah ya. Nah, banyak buku-buku Hamka yang dia bawa itu ya, jadi saya bersyukur gitu mengenal Buya Hamka itu sejak kecil ya, makanya saya merasakan Buya Hamka itu selalu memberikan semangat. Jadi saya SMP itu mengenal sosok kekeliruan pemikiran Kemal Atatürk ya, bahwa dia tokoh sekuler itu dari tulisan-tulisannya Buya Hamka dan beberapa tulisan lain di majalah Panji Masyarakat itu.
salah satu yang saya gemari juga tulisannya Ridwan Saidi yang waktu itu dia kolomnya pakai nama Abu Jihan. Jihan itu nama anaknya. Jadi Babe itu Ridwan Saidi itu sudah tulisan-tulisannya juga menarik di majalah Panji Masyarakat itu. Nah itu jadi Bapak Ibu sekalian ya, saya merasa dekat dengan Buya Hamka secara pemikiran ya, sehingga alhamdulillah suatu saat saya berkesempatan tuh mengunjungi rumahnya Buya Hamka di Maninjo ya. Dan sekarang sudah jadi Museum Hamka. Seingat saya tahun 2005. Jadi waktu itu saya bersama Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud ya, waktu beliau ada acara di Padang bersama keluarga, saya ikut mendampingi beliau di Padang itu. Nah, sekaligus dengan teman-teman di Padang, teman-teman Dewan Dakwah, kayaknya kami diantar ke Maninjo itu. Dan di situ saya merasakan ya, rumah Buya Hamka itu di depannya itu Danau Maninjo yang sangat indah. Itu kan salah satu menurut saya ya salah satu tempat terindah yang saya kunjungi gitu ya. Itu Kelok 44 itu dari Bukit Tinggi ke Maninjo itu turun kan sekali tempat itu. Jadi saya merasakan ya di rumah Buya Hamka itulah di depannya danau ya, terasa ya, dari situlah bayangan saya Buya Hamka mengalirkan tulisan-tulisannya yang luar biasa itu ya. Nah, jadi saya merasakan tulisan Buya Hamka ini bukan sekedar tulisan orang yang sifatnya deskriptif, tapi isi tulisannya itu ada ruhnya ya, memberikan semangat gitu lah. Nah, tulisan Buya Hamka yang buku yang kemudian saya sangat sukai sejak saya kelas 1 SMA adalah buku Tasawuf Modern. Itu seingat saya pinjam dari paman saya yang pulang dari Jakarta itu. Waktu saya SMA ya, buku itu sering saya bawa ke sekolah. Sehingga pernah suatu ketika saya malu karena pernah tas saya di SMA itu dilihat sama guru gitu. Dan ternyata isi tas saya itu ada bukunya Buya Hamka Tasawuf Modern dengan buku judulnya Iman Jalan Menuju Sukses. Ya, karya dari Kiai Haji Najih Ahyad. Nah, itu beliau akhirnya bersama-sama saya menjadi pembina di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, beliau kiai besar, seorang alim yang mendirikan pengasuh pesantren Mas Kumambang di Gresik. Itu salah satu pesantren tua juga di Gresik. Nah, itu pengalaman saya pribadi perjalanan dengan Buya Hamka. Ya, makanya waktu saya datang ke rumah Buya Hamka, terus di situ sudah jadi museum. Pulang dari situ saya tulis sebuah artikel, yaitu artikel tentang Museum Hamka. Ya. Nah, yang salah satu ya nilai kritik saya waktu itu adalah kenapa Buya Hamka ini kok dimuseumkan gitu lah. Dan di situ ada pancing Hamka, ada peci Hamka, ada meja, ada peninggalan barang-barang pribadi Hamka itu dipajang. Tapi buku Hamka di situ tidak banyak. Sempat saya tanya, buku-bukunya kemana saja gitu loh. Nah, saya pikir kenapa ya di Padang itu tidak ada gitu pusat studi biasa gitu di Sumatera Barat ini. Ya, sehingga saya pernah saya khutbah Idul Fitri di satu kota di Sumatera Barat gitu. Waktu itu saya menangis waktu khutbah karena saya merasakan ya dari kecil saya dikenalkan ayah saya yang guru SD dengan pemikiran Hamka. Kenapa ini orang-orang Sumatera Barat ya punya ulama hebat begini kok malah anak-anaknya tidak dikenalkan, tidak dijadikan pelajaran penting di sekolah-sekolah itu. Nah, itu yang saya menangis karena itu. Saya nelongso gitu loh ya, mutiara yang begitu hebat ini kan diakui ya di berbagai belahan dunia, karya-karya beliau begitu luar biasa, kok di tempatnya sendiri kurang ya. Nah, nanti kan alhamdulillah ada Universitas Hamka kan, UHamka. Nah, alhamdulillah juga salah satu anak saya ada yang lulus ya pendidikan sejarah dari UHamka ini. Dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa UHamka yang kemudian mengambil kuliah dengan saya di S3 di UIK bidang pendidikan Islam. Jadi nama Hamka itu melekat ya, dia artinya. Nah, buku Tasawuf Modern itu sama cerita waktu saya SMA itu salah satu buku yang memberikan saya motivasi ya.
ya tidak mudah menyerah, bagaimana meraih kebahagiaan, ya bagaimana membangun keberanian, ya tidak pesimis dan seterusnya gitu ya. Itu mengena sekali ya. Saya sudah lama sekali nggak baca buku tasawuf modern ini. Saya ingin mengulang lagi gitu ya. Maaf ya, kira-kira mengganggu gak ini suara keramik ini? Kedengaran ya, tapi suaranya masih bisa diatur. Ini maaf pemirsa ya, saya interupsi dulu. Masih kedengaran, artinya ada suara mesin keramik ini karena mohon maaf ini kan meskipun corona ya, pesantren At-Taqwa ini pembangunan harus jalan terus. Ya, ini sekarang lagi masang keramik untuk musola, jadi terpaksa motong-motong kedengaran. Ya kita mudah-mudahan tidak mengganggu. Ya mengganggu tentu, tapi tidak terlalu mengganggu. Ya karena saya juga terganggu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi begini, saya mau cerita buku tasawuf modernnya Buya Hamka. Buku inilah yang kemudian memberikan saya motivasi. Jadi waktu itu begini, saya kelas 1 SMA tuh, saya kan santri gitu ya. Nah di pesantren saya itu yang anak SMA, angkatan saya cuma 2 orang. Hampir 80 atau 100 santri itu, semuanya itu anak sanawiyah aliyah itu. Yang pendidikan umum SMA itu cuma saya dengan teman saya yang akhirnya masuk Universitas Surawijaya. Berdua gitu. Nah, saya pingin gitu ya, kalau saya di pesantren, ya saya bener gitu, jadi santri yang bener, ngaji bener, baca kitab dan sebagainya. Kalau saya di SMA, saya juga pengennya begitu. Saya juga pengen menjadi menjadi yang nomor 1 lah di SMA. Buku yang memotivasi untuk berprestasi menjadi yang terbaik itu buku tasawuf modern itu. Ya. Nah, itu yang buku penting ya tentang bagaimana membangun jiwa manusia itu. Nah, jadi doakan mudah-mudahan saya pengen menulis lagi gitu ya, buku tentang membangun jiwa berdasarkan basisnya buku tasawuf modernnya Buya Hamka ini. Jadi bukunya siapa itu, saya nulis buku 10 kuliah agama Islam itu karena terinspirasi buku Profesor H.M. Rashidi itu 4 kuliah agama di perguruan tinggi. Itu buku yang saya suka. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, ini makanya waktu suatu saat gitu ya, Buya Hamka itu ada yang menulis, ada satu buku ya diterbit di Jakarta gitu yang tentang pluralisme ya, menggambarkan seolah-olah Buya Hamka di buku itu seorang yang pendukung paham pluralisme gitu. Itu saya gak rela. Ya, jadi buku itu saya datangi keluarganya Buya Hamka gitu. Saya datang ke rumah Pak Rusdi Hamka gitu ya. Saya datang ke rumah beliau dan saya sampaikan ke beliau, kalau keluarga Buya Hamka itu saya sampaikan begini, saya ini bukan anaknya Buya Hamka gitu, tapi saya tidak rela Buya Hamka itu menurut saya difitnah dalam buku ini. Nah, ini bagi saya sangat penting karena Buya Hamka bukan pendukung paham pluralisme seperti ini, paham yang mengatakan semua agama itu benar. Jadi meletakkan Buya Hamka dalam buku ini tidak tepat. Jadi saya mohon keluarga Buya Hamka itu memberikan bantahan itu. Nah, saya tidak tahu setelah itu apakah keluarga Buya Hamka menyampaikan bantahan ke penerbit itu atau tidak, saya tidak tahu ya. Tapi saya merasa saya sudah datang pada keluarga beliau ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, nah pemikiran-pemikiran Hamka yang luar biasa kan tentu kita bisa baca ya. Ada beberapa mahasiswa saya menulis disertasi tentang Buya Hamka. Ada satu yang menulis pendidikan sejarah menurut Buya Hamka. Ya, ada satu lagi yang menulis pendidikan jiwa ya menurut Buya Hamka. Ya, nah, jadi apa yang penting untuk kita lihat ya pada sosok Buya Hamka adalah pertama, Buya Hamka itu lahir ya sebagai ulama itu melalui proses pendidikan yang benar. Ya, jadi tidak betul kalau Buya Hamka itu otodidak ya. Buya Hamka itu dari kecil memang dibimbing langsung oleh ayahnya seorang ulama. Beliau juga berguru ya kepada guru-guru yang baik. Itu proses pendidikan yang benar. Ya, meskipun nanti ya beliau sempat agak tegang dengan ayahnya sampai akhirnya beliau ke Mekah itu. Ya, itu karena ayahnya ya dalam tanda kutip ya seolah-olah seperti seorang diktator gitu. Ya, ayahnya keras mendidik Buya Hamka itu.
Nah, Buya Hamka akhirnya pergi ke Mekah dan disitulah beliau mau menetap lama di Mekah. Baru sekitar 7 bulan ya oleh Haji Agus Salim dinasihati supaya segera pulang. Nah, saya pernah sampaikan dalam satu artikel betapa pentingnya nasihat Haji Agus Salim itu. Buya Hamka sendiri mengakui di buku 100 tahun Haji Agus Salim, Buya Hamka menggambarkan betapa pentingnya nasihat Haji Agus Salim, bahwa kalau kamu mau jadi ulama gitu, kamu pergi ke Indonesia, kamu balik, kamu belajar pada ayahmu, kamu belajar di sana, kamu berkiprah di Indonesia itu. Nah, itulah yang akhirnya terjadi. Buya Hamka betul-betul ya Buya Hamka itu kembali dan berguru pada ulama di Indonesia. Dan apa yang penting adalah kata Haji Agus Salim begini, ini ceritanya Buya Hamka nih, bahasanya Haji Agus Salim, kamu kalau 20 tahun di Mekah nanti pulang kamu jadi tukang doa katanya ya. Kemudian yang kedua, kucing kata Haji Agus Salim itu 20 tahun menetap di Mekah tetap ngeong katanya. Tetap pulang itu meong. Kita tahu Haji Agus Salim ini seorang yang sangat hebat ya. Dia gurunya Pak Nasir, gurunya Hamka gitu ya. Jadi bahkan Bung Hatta saja itu waktu sekolah SEMEA, sekolah ekonomi SMA itu di Jakarta, itu sudah dinasihati oleh Haji Agus Salim ya. Nah, betul kata Buya Hamka akhirnya merasa bahwa nasihat Haji Agus Salim itu sangat tepat. Karena suatu ketika Buya Hamka ini ke Sabah, di situ dia ketemu dengan seorang ulama yang betul waktu sebuah acara ya, sang ulama ini akhirnya disuruh baca doa. Ya. Terus ditanya berapa tahun tuan di Mekah gitu ya. 20 tahun kata yang ulama Sabah ini. Ya. Tentu bukan berarti baca doa itu maksudnya tidak baik, bukan ya Mas baca doa. Tapi ya pesan penting Haji Agus Salim di situ apa? Nanti ingat ya, Buya Hamka itu ulama itu adalah orang yang mandiri, punya kepribadian. Ya, dia tidak bergantung pada yang lain. Dan dia punya keberanian menasihati penguasa. Nah, di situ ya nilai Haji Agus Salim, ulama itu orang yang peduli dengan umat. Ya, peduli dengan umat, dia hatinya bersama umat ya, jadi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah itu, jadi Rasulullah itu orang yang sangat peduli dengan umatnya ya, sangat merasakan denyut nadi umat itu dia ikut merasakan. Itu ulama itu seperti itu. Nah itulah ada pada sosok Buya Hamka. Makanya kalau kita baca tulisan-tulisan Buya Hamka itu bukan sekedar tulisan untuk mencari kom atau apa, enggak. Buya Hamka itu menulis sesuatu karena memang ingin memecahkan masalah ya, jadi masalah umat itu yang selalu dipikirkan dan beliau berjuang untuk itu. Jadi kenapa beliau sangat concern dengan sekularisme ya, sangat concern dengan masalah kristenisasi, pemurtadan. Buya Hamka sangat concern ya, jadi dan sangat concern dengan ukhuwah ya. Saya banyak dapat cerita bagaimana Buya Hamka itu persaudaraannya dengan orang yang berbeda faham, misalnya seperti Kiai Haji Abdullah Syafi'i ya kan, yang katanya pernah ya Abdullah Syafi'i ini silaturahim ke Masjid Al-Azhar Jakarta gitu ya. Biasanya Masjid Al-Azhar itu azannya sekali kalau Jumat, tapi waktu itu kan ada tamu ya Haji Abdullah Syafi'i gitu ya. Itu Buya Hamka mempersilahkan beliau untuk menjadi khotib dan azan 2 kali gitu. Dan terkenal ya Buya Hamka ini ya, masih beliau ulama Muhammadiyah, tapi kalau mau sholat ya subuh misalnya jadi imam sholat, beliau tanya di sini biasa pakai kunut atau tidak. Kalau pakai kunut, Buya Hamka imam pakai kunut juga ya. Jadi ini penting ini sekarang ya, hal-hal seperti ini supaya ulama kita sudah memberikan contoh keteladanan ya, jadi toleransi ya. Makanya ya bagi saya Buya Hamka itu bisa dikatakan saya menjadi semangat ya menulis, kemudian semangat belajar itu karena banyak membaca karya-karya Hamka ya. Jadi kalau bisa sejak SMP itulah usahakan ya anak-anak itu sudah mengenal Buya Hamka ya, seperti yang kemarin saya bilang bukunya Pak Suidat itu
harus dikenalkan, jangan sampai kan nggak kenal. Jadi bukan hanya kenal nama Hamka, Hamka sekarang jadi pahlawan nasional. Ya, jasa-jasa beliau luar biasa. Ya, sikap beliau, keteguhan, ya, yang tadi pagi saya katakan bagaimana ke tahun 75 ya Buya Hamka itu akan ditawari ya sebagai jabatan ketua umum MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu pembentukan pertama kali. Dan itu saya ngikuti itu tulisan Buya Hamka tentang beliau mengibaratkan MUI itu seperti kue bika, ya kan, dipanggang dari atas dan dipanggang dari bawah, ya kan. Jadi kalau kita masak, yang pernah mungkin masak dulu kue bika, itu arang itu ada di atas, ada di bawah. Di atas itu juga arang, di bawah juga arang. Nah itulah ibaratnya katanya ulama, Majelis Ulama Indonesia itu kata Buya Hamka seperti kue bika itu. Di atas ada pemerintah, kita harus mendengarkan suara pemerintah, di bawah ada umat. Nah ingat tahun 70-an, apalagi tahun 75 itu adalah saat-saat represifnya rezim Orde Baru terhadap aspirasi umat Islam. Ya, sangat represif, sekularisasi besar-besaran, kemudian kristenisasi sangat dahsyat. Ya, itu kita bisa membaca sejarah. Nah, bagaimana itu saya tulis dalam buku saya ini nih, mana? Yang buku Habibie Soeharto dan Islam. Ya, ini ada sekalian ya. Ini di buku bab ini. Saya beri judul Umat Islam Indonesia Jalan Masih Panjang, ya, bab ini. Nah itu perjuangan bagaimana umat Islam Indonesia ya secara aspirasi dalam kemasyarakatan dan kenegaraan itu mengalami tantangan yang berat ya, di masa pendirian MUI tahun 75 itu. Dan di situ habis sekalian banyak cerita yang menarik bagaimana seorang ulama seperti Buya Hamka ini harus berhadapan dengan penguasa ya. Beliau misalnya ya sebagai contoh pernah masyarakat tuh ragu waktu itu Ibu Tien Soeharto ini sebetulnya Islam atau Kristen gitu. Dan untuk itu Buya Hamka langsung datang kepada Pak Harto mengklarifikasi. Ya, itu salah satu jasa besar Buya Hamka adalah melakukan proses Islamisasi pada penguasa secara terang-terangan. Ya, maaf secara santun ya dengan lobby-lobby itu. Nah, begitu beliau ditawari jadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia, apa yang Buya Hamka lakukan? Buya Hamka tidak menerima jabatan itu saja. Beliau mengundang para tokoh. Saya dengar termasuk Pak Natsir dan lain-lain, beliau juga dimintai pendapat ya. Apakah ini diterima atau tidak? Ya, menerima jabatan ketua umum Majelis Ulama Indonesia pada saat pemerintah sedang represif-represifnya. Tahun itu tahun 75. Tahun 73 ada peristiwa besar di di Indonesia, yaitu kasus Hasyim Yahya. Ya, bisa dibaca di majalah Tempo tahun 73. Bagaimana dahsyatnya kasus Hasyim Yahya ini karena dia membunuh seorang pastor yang kemudian itu menjadi berita internasional ya, dan kasus itu karena sebelum waktu itu ada kasus Yusuf Roni. Jadi memang sangat tegang ya hubungan Islam Kristen, umat Islam pemerintah, yang para analis politik menyebut itu masa-masa antagonis. Hubungan antara umat Islam dengan pemerintah waktu sangat antagonis. Nah, saya masih merasakan ya tahun 84 waktu kuliah di IPB pertama itu suasana itu masih di dalam kampus pun luar biasa. Ya, sekularisasi, ya, jilbab dilarang. Bayangkan waktu itu kan orang anak muslimah yang berjilbab di sekolah itu diusir dari sekolahnya. Ya, ada yang dipulangkan waktu upacara. Ada yang disuruh belajar di ruang kelas, di luar kelas. Ya, karena pakai kerudung itu. Jadi itu saat-saat yang sangat sangat represif. Dan Buya Hamka apa yang beliau minta ke beliau? Akhirnya beliau memimpin Majelis Ulama Indonesia, tapi beliau tidak mau digaji oleh pemerintah. Yang kedua, beliau tetap meminta kantor MUI bukan di Masjid Istiqlal, ya, tapi di Masjid Al Azhar, dan itu dipenuhi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini perjalanan perjuangan Buya Hamka di situ. Nah, kenapa saya waktu tahun 81 itu waktu Buya Hamka meninggal
ya Buya Hamka wafat tahun 81 itu, saya mau nangis gitu ya. Kenapa mau nangis? Karena belum lama, kalau nggak salah berapa minggu lah gitu ya, saya itu membaca tulisan dari hati ke hatinya Buya Hamka itu, ya, tentang apa arti sebuah fatwa. Kan itu kasus di mana Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang perayaan Natal bersama, dan keputusan fatwa Majelis Ulama itu, perayaan Natal bersama itu hukumnya haram, dan umat Islam ya diminta untuk tidak menghadirinya, perayaan Natal bersama. Dan kan itu tiap tahun kan pemerintah ikut perayaan Natal bersama itu, ya. Tapi Buya Hamka tegas, dan disitulah kemudian fatwa itu oleh Menteri Agama zaman itu Pak Alam Shah Ratu Perwira Negara diminta supaya fatwa itu jangan diedarkan dulu. Tapi Buya Hamka merasa MUI sudah sepakat itu fatwa untuk umat, tidak harus minta pendapat pemerintah dulu. Nah di situ mulai clash. Ya, saya bahkan sempat mendengar dari seorang yang sempat lama berinteraksi dengan Buya Hamka. Saya dengar cerita, tapi saya belum baca. Ya, waktu Buya Hamka menghadap Pak Menteri Alam Shah itu, beliau sempat menggebrak meja juga. Ya, akhirnya Menteri Agama sempat mengancam mundur kalau fatwa itu nggak ditarik. Nah Buya Hamka bilang kan, ya kalau begitu bukan Pak Menteri yang mundur, saya yang mundur sebagai ketua MUI. Nah beliaulah kemudian Buya Hamka mempertahankan fatwa itu sampai beliau wafat. Belum nggak lama kemudian beliau wafat. Jadi kisah Buya Hamka dan fatwa itu sangat apa ya, sangat menyentuh. Ya itu silahkan dibaca itu, ada makanya fatwa Natal Buya Hamka itu yang diputuskan Majelis Ulama Indonesia itu merupakan hal yang bersejarah sekali, karena ya seperti itulah pengantar terakhir Buya Hamka setelah meneguhkan sikapnya, ya, tentang ini tugas seorang ulama, ini tugas kami sebagai ulama menyampaikan begini, ya silahkan penguasa menyikapinya gitu. Nah itu yang dikatakan tadi, tidak mudah kata Buya Hamka, karena MUI itu diibaratkan seperti kue bika tadi itu. Itu sekalian ya, tentang Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu sosok pribadinya, pendidikannya, jalan hidupnya sampai menjadi ulama itu bisa dipelajari. Ya makanya kenapa saya optimis ya, insya Allah kita bisa melahirkan orang-orang seperti Buya Hamka ini, ya, karena bukan hanya orang yang ngerti agama, bukan hanya orang yang ilmu agamanya banyak, tapi yang hatinya bersama umat, ya, yang zuhud, yang kehidupan pribadinya itu bisa dicontoh, ya, jadi keteladanannya dan seterusnya itu Buya Hamka. Nah itu cerita saya ringan-ringan aja gitu ya. Nah bagaimana dengan Pak Natsir? Pak Natsir ini pun saya punya kenangan yang luar biasa, karena saya mengenal Pak Natsir ketika di IPB kuliah itu, dan saya sempat ke rumah Pak Natsir yang di Jalan Jawa, kemudian sempat waktu itu masih mahasiswa gitu ya, diundang oleh Pak Natsir juga di Dewan Dakwah gitu ya, dan sempat juga akhirnya saya ikut mondok di pesantren Ulil Albab ya tahun 87 ya. Pesantren Ulil Albab itu pesantren mahasiswa ya yang sekarang masih ada di kampus UIK Bogor. Nah saya dulu nyantri di situ, di mana kiainya adalah Kiai Didin Habiduddin, dan saya ingat pesantren itu yang meresmikan langsung Pak Natsir ya. Tapi saya intensif bukan ketemu Pak Natsirnya, saya ketemu dengan sekretaris Pak Natsir yang tinggal di Bogor kebetulan, namanya Pak Ardi Arifin. Pak Ardi Arifin ini saya sebut salah satu guru saya, karena saya belajar, saya memahami politik Indonesia waktu itu masih mahasiswa ya. Itu banyak saya dari beliau itu, saya banyak diceritakan tentang sejarah kehidupan para tokoh itu dari Pak Ardi Arifin ini. Mudah-mudahan beliau sehat ya, karena beliau sekarang juga ketua pembina Yayasan UIK dan juga bersama saya sekarang ini di pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya Bu sekalian ya, Pak Ardi Arifin ini saya sangat banyak mendapat informasi. Jadi dulu kan dapat informasi nggak seperti sekarang. Dulu susah loh kita dapat informasi itu. Ya jadi kita harus kadang-kadang malam-malam gitu ya, saya diajak senior saya Mas Fatkul Hidayat itu di FKH IPB datang ke rumah Pak Hardi gitu ya. Nah disitulah saya banyak mengenal tentang Pak Natsir. Alhamdulillah tentang Pak Natsir lagi ya, saya mengenal murid-murid beliau langsung ya, seperti Pak Didin Hafiduddin ya, kemudian Pak AM Saifuddin,
kemudian terutama yang saya cukup dekat tuh almarhum Pak Ki Haji Pak Haji Khalil Badawi ya dari Magelang, ya pernah jadi wakil ketua DPA. Itu ya itu sangat dekat dengan Pak Nasir. Kemudian ada Pak Hartono Marjono, apalagi Pak Husein Umar, Ketua Umum Dewan Dakwah, ya Pak Suada Bakhri dan sebagainya lah, Masya Allah. Termasuk juga saya kenal keluarga Pak Nasir dengan cukup dekat, Pak Fauzi Nasir. Nah, bisa sekalian, saya mengenal orang-orang hebat gitu ya, menurut saya murid-murid langsung Pak Nasir ini yang banyak ceritanya itu mengagumkan gitu ya. Jadi yang penting misalnya kita itu kadang-kadang memandang tokoh kita seperti Pak Nasir itu kita baca tulisan, ya saya baca biografi Pak Nasir itu luar biasa. Bagaimana seorang Natsir yang pendidikannya itu pendidikan Belanda, formal sampai SMA. Waktu itu hebat orang bisa sampai SMA. Jadi kalau kita baca riwayat hidupnya Pak Nasir ini dalam pendidikan, ya. Jadi dulu ya ternyata orang-orang kita itu meskipun dijajah oleh Belanda, ternyata orang-orang itu bangga kalau bersekolah di sekolah Belanda. Termasuk orang-orang Muslim yang taat seperti Pak Nasir dan orang tuanya. Itu dulu bangga bisa masuk ke HIS atau SD-nya Belanda, Mulo SMP-nya Belanda gitu ya, atau AMS. Itu sudah elit masyarakat gitu ya. Dan cita-cita Pak Nasir kan ingin menjadi Mister in the Rechten. Orang tuanya juga memimpikan itu, menjadi sarjana hukum. Karena itu gelar yang sangat hebat, Mister ya. Itu seperti Safruddin Prawira Negara dan sebagainya, itu memang dimimpikan gitu lah. Nah, kemarin sempat kita bahas kan bagaimana kehebatan Pak Nasir gitu ya, ketekunan beliau dalam belajar itu. Ya, beliau langsung berguru dengan tokoh-tokoh hebat, terutama waktu di Bandung. Di Bandung itulah Pak Nasir ketemu dengan Haji Agus Salim, ya kan, ketemu dengan Ahasan. Nah, Ahasan ini yang banyak memberikan warna ya pemikiran Pak Nasir itu. Dan satu lagi Syekh Ahmad Surkati dari Sudan, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah itu. Nah, sampai nanti kan Pak Nasir gitu ya mendapatkan prestasi yang bagus ya di SMA, AMS itu bahasa Belanda. Dan akhirnya beliau menulis dalam bahasa Belanda. Buku pertama yang ditulis Pak Nasir itu tentang Marilah Sholat ditulis dalam bahasa Belanda. Itu sebagai buku ajar untuk Mulo. Pak Nasir itu malah memilih nanti akhirnya tidak melanjutkan kuliah. Ya, sesuatu yang ya mengejutkan bagi banyak orang. Itu nggak terfikirkan. Pemikiran keputusan Pak Nasir itu out of the box. Itu di luar kotak sudah. Ya, itu bahkan Ahasan pun terkejut, kata Pak Nasir. Ya, orang tuanya juga terkejut, tapi akhirnya memberikan restu pada Pak Nasir untuk tidak melanjutkan kuliah dan langsung terjun ya menangani masalah umat. Beliau langsung belajar kepada guru-guru terbaik itu. Nah, ini yang penting ya. Jadi lihat pendidikan Pak Nasir dengan Buya Hamka. Itu pendidikan yang betul-betul konsep adab dan ilmu itu diterapkan. Karena Hasan ini sangat disiplin ya. Pak Nasir cerita Tuan Hasan itu ya beliau mengagumkan karena Tuan Hasan ini itu seorang ulama itu ya, penulis, dia juga punya percetakan dan dia juga jualan tekstil. Dia juga bisnis gitu. Itu yang mengagumkan orang yang mandiri. Ya Hasan ini. Dan kata Pak Nasir dalam biografinya itu, kapanpun ya saya datang kepada Tuan Hasan, beliau berhenti bekerja dan melayani Pak Nasir itu. Nah, mendapatkan guru seperti Hasan ini susah. Makanya Pak Nasir sampai kemudian memutuskan saya nggak kuliah ke Belanda, nggak kuliah ke Jakarta. Berguru langsung dengan sosok guru yang hebat ini seperti Hasan itu. Jadi sekali lagi ya ini ibrohnya bagi kita, pelajaran yang berharga bagi kita apa? Pendidikan itu yang penting belajar pada guru yang benar. Ya, karena itu yang sangat menentukan. Ya. Jadi bukan belajar pada gedung, ya, bukan belajar pada bangunan, tapi belajar kepada guru. Ya, karena itulah nanti ya adabnya. Ya, jadi kita bisa bayangkan kehebatan Pak Nasir itu gampang nih. Waktu Pak Nasir itu SMA, Pak Nasir itu sudah menulis artikel di koran yang menjawab tulisan orang Belanda. Ngisi pelajaran di AMS itu. Itu Pak Nasir itu. Dan waktu dia SMA, Pak Nasir itu kan dia cerita di biografi Pak Nasir. Saya menjadi anggota perpustakaan di Bandung.
bayar sekitar 3 ringgit waktu itu, ringgit ya. Nah, apa ya? Kata Pak Nasir begini, saya tahu semua buku yang masuk di perpustakaan Bandung. Ya. Jadi tradisi intelektualnya sangat tinggi. Bahkan di SMA itu kata Pak Nasir, dia diharuskan mengambil pelajaran bahasa Latin. Dan beliau bersyukur bahasa Latin itu lulus dengan nilai yang baik. Nah, Pak Nasir kemudian itu kan bahkan nama buku beliau, karya utama beliau kan dikumpulkan dalam bentuk judul bukunya Capita Selecta. Capita itu dari kata kaput, kaput itu kepala. Ya, maksudnya kepala-kepala yang terpilih gitu, selecta itu. Yang terpilih. Apa itu? Judul-judul tulisan yang terpilih, Capita Selecta gitu. Nah, itu judul bukunya Pak Nasir. Ya, karena Pak Nasir pakai istilah modus vivendi, mencari modus vivendi. Nah, itu juga bahasa Latin, ya. Jadi dulu di SMA Belanda, ya, karena saya belajar bahasa Latin kemudian di ISTEK 3 semester juga dengan profesor dari Belanda, Profesor Paul Letting. Dan saya pernah tanya itu sama Prof Paul Letting itu. Memang di Belanda itu bahasa Latin itu tuh, tingkat SMA dulu sempat diajarkan. Karena itu menjadi induk ya dari bahasa-bahasa orang-orang di Eropa. Ya, bahasa Itali, bahasa Spanyol, termasuk bahasa Inggris. Banyak mengambil ya kata-kata dari bahasa Latin. Nah, itu gambaran kan Pak Nasir seperti itu ya. Bagaimana Pak Nasir itu ya nanti waktu beliau terjun langsung ya menjadi guru di tingkat SMP dan nggak dibayar. Beliau pilih itu. Setelah itu Pak Nasir nanti tahun 30 lulus dari AMS, beliau terjun langsung mengajar dan mendirikan Pendis, pendidikan Islam. Ya kalau sekarang itu seperti sekolah Islam terpadu lah gitu. Nah, Pak Nasir disitulah pengorbanannya luar biasa. Ya, banyak cerita yang menarik tentang yang itu ditulis oleh Lukman Hakim ya, termasuk aktivis Dewan Dakwah juga, senior, jauh senior di atas saya. Bukunya biografi Pak Nasir yang terbitan Al Kausar itu. Ya, jadi ya kisah-kisah bagaimana seorang Muhammad Natsir itu ya. Saya bayangin ini hebatnya Pak Nasir itu ya. Meskipun beliau itu kan Persis Pak Nasir itu. Gurunya orang Persis, Hasan, ya, Syekh Ahmad Surkati, kemudian Haji Agus Salim, orang-orang kalau sekarang ini ya Muhammadiyah, Al Irsyad dan seterusnya gitulah, Persis gitu. Tapi Pak Nasir itu mampu loh, apa namanya ya, dikagumi dan sangat disegani oleh berbagai kalangan dari berbagai mazhab. Ya, saya di Kampar waktu ngisi kuliah di pesantren Al Badar. Ya, kakek pendiri kakek yang pimpinan pesantren sekarang itu cerita ke saya, anak kiainya pesantren Al-Badar itu cerita ke saya bahwa kakeknya beliau yang mendirikan pesantren di Bangkinang Riau itu adalah pengagum Pak Nasir katanya. Jadi Pak Nasir ada acara di mana begitu ya. Beliau seorang ulama di situ. Beliau mazhab Syafi'i, Asy'ari gitu. Tapi sangat hormat pada Pak Nasir. Saya ketemu seorang ulama ya di Salatiga, dulu ketua MUI di situ. Itu juga dia mengaku saya ini juga muridnya Pak Nasir gitu ya. Ya apalagi kalau kita di Sumatera Barat ya, saya kenal dengan ya bisa dikatakan teman Pak Nasir seperti Datuk Tan Kabasaran dan seterusnya gitu. Nah, jadi Pak Nasir ini hadirin rahimakumullah ya. Bayangkan beliau seorang politisi, seorang negarawan ya, seorang pejuang lapangan. Bisa dikatakan menurut saya beliau seorang ulama juga. Karena pemahaman tentang Islam itu sangat luas. Beliau juga menguasai bahasa Arab, ya. Dan juga yang hebat pada Pak Nasir adalah tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisannya itu ada ruhnya, ya, ada semangatnya. Jadi kalau orang baca itu seperti mengalirkan semangat. Ya. Dan Pak Nasir itu visinya adalah persatuan umat. Ya, beliau selalu ya mempertimbangkan itu. Di dalam berbagai pengambilan keputusan. Lihat ya bagaimana jiwa besar, contohnya jiwa besarnya Pak Nasir. Partai Masyumi yang dipimpin Pak Nasir itu dijanjikan akan dihidupkan kembali di zaman Orde Baru. Kan dibekukan Bung Karno tahun 60 Masyumi itu dengan selembar kertas saja. Nah kemudian represif Orde Baru bukan mengembalikan Masyumi, malah melakukan represif ya terhadap itu apa namanya partai Masyumi ya. Nah
waktu Orde Baru janji akan menghidupkan Masyumi itu enggak dipenuhi. Dan yang terjadi kemudian masa bulan madu antara umat Islam dengan pemerintah Orde Baru, di mana waktu itu TNI bersama umat Islam melawan PKI, ya, PKI kemudian dibubarkan, ya. Nah, apa yang terjadi ternyata justru umat Islam mengalami zaman-zaman represif. Jadi 66 Orde Baru muncul, tahun 67, ya, Pak Nasir dalam suasana kondisi yang sedang teraniaya itu membantu pemerintah Indonesia untuk berhubungan dengan Jepang, karena Perdana Menteri Jepang itu kalau nggak salah Takio Fukuda itu kenal baik Pak Nasir, ya, teman baiknya Pak Nasir dan hormat sama Pak Nasir gitu. Nah, untuk membuka keran dari Jepang itu, ya, Pak Nasir itu mau nulis surat kepada pemerintah Jepang, ya, untuk membantu pemerintah Orde Baru ini. Itu seorang negarawan dari sana. Nah, begitu itu seorang negarawan itu. Jadi soal pribadinya gitu ya, soal bahwa dia teraniaya represif soal lain, tapi demi rakyat, ya, demi bangsa ini gitu ya, dia membantu itu. Itulah yang terjadi pada Buya Hamka, pada Pak Nasir ketika Pak Nasir nanti juga terpaksa harus ikut bergerilya, ya, waktu kasus PRRI itu. Jadi Pak Nasir itu kan baru mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun 2008, ya, di masa pemerintahan Presiden SBY. Nah, ini yang penting. Jadi, dan apa yang dalam bidang pendidikan, ya, saya menulis beberapa kali artikel, ya, Pak Nasir itu seorang guru teladan, seorang contoh. Jadi kalau beliau mengatakan, ya, bahwa satu bangsa, dia kutip dari Dr. Nieuwenhuis, kalau nggak salah ini Menteri Pengajaran Hindia Belanda waktu itu, ya, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Maka Pak Nasir selalu berusaha gitu ya, bagaimana agar orang-orang kita dididik menjadi guru, termasuk untuk anaknya. Saya tanya pada Pak Fauzi Nasir, salah satu anak beliau, Pak Fauzi, dulu kan Pak Fauzi itu dosen di IPB gitu. Iya bener. Terus gimana Abah, kan manggilnya Abah gitu. Ya, Pak Abah senang gitu. Iya. Terus Pak Fauzi kan kemudian bekerja di Kementerian Perdagangan, termasuk sempat ditempatkan di Saudi juga sebagai atase perdagangan waktu itu ya. Nah, apa kata Pak Fauzi? Saya tanya kan, respon Abah gimana waktu Pak Fauzi pindah ke perdagangan? Ya kelihatannya Abah kurang senang. Itu jadi Pak Nasir memang pengen anaknya jadi guru. Ya, karena beliau guru, ya, beliau tahu kunci kebangkitan bangsa ini pada kualitas guru yang baik itu. Nah, itulah kami ya, waktu saya salah satu ketua Dewan Dakwah, kami pimpinan Dewan Dakwah waktu itu buat program kaderisasi 1000 ulama. Salah satu program kami adalah yang melanjutkan amanah Pak Nasir ini, mencetak guru-guru yang baik, terutama guru-guru agama. Jadi kami Dewan Dakwah itu membuat MOU dengan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Itu tanda tangan Ketua Umum Dewan Dakwah dengan Rektor UPI. Piagam MOU-nya salah satunya apa? Akhirnya kami mengirim mahasiswa ke UPI tingkat S2 untuk belajar pendidikan nilai gitu ya, dengan nilai di bawah ketua prodinya itu Profesor Sofyan Sauri. Ya, jadi kita berusaha melanjutkan apa yang dirintis Pak Nasir, karena Pak Nasir sangat menekankan didiklah anak-anak kita, ponakan-ponakan kita gitu ya, menjadi guru. Karena itulah kunci kemajuan. Ya, dan yang menjadi guru itu bukan orang sembarangan. Nah, itu, jadi kita waktu itu sempat kalau nggak salah 3 angkatan ya, kami kirim mahasiswa ke UPI, dan saya minta kalau nggak salah 2 mata kuliah itu dosennya dari Dewan Dakwah. Jadi saya mengajar di UPI, mengajar kelas Dewan Dakwah ini aja. Kita sempat lakukan itu, sempat 3 semester, 3 angkatan. Alhamdulillah alumni-alumninya sekarang sudah ada yang S3, sudah banyak yang berkiprah sebagai guru, ada juga yang menjadi pimpinan organisasi Islam. Ya, jadi itu salah satu bentuk ya kaderisasi ulama yang menurut kaderisasi guru lah gitu, yang pernah kita Pak Nasir cita-citakan ya. Jadi Pak Nasir itulah yang memelopori juga ya pendirian berbagai kampus ya, kampus Ibnu Khaldun ya, Unisula Semarang, UISU Riau, UISU Medan, kemudian UIR Riau ya, Unisba Bandung dan sebagainya, UII terutama UII dengan Bung Hatta, itu universitas Islam tertua, bahkan universitas swasta tertua itu adalah UII itu ya, Universitas Islam Indonesia di Jogja. Nah, itulah sosok ya Muhammad Nasir yang
orang yang selalu juga ya berpikir tentang masalah umat ini. Demikian ya hadirin sekalian, kita cukupkan. Mudah-mudahan ya belajar sejarah itu apa sih yang penting gitu. Yang penting adalah kita mengambil hikmah ya dari pemikiran Buya Hamka dan Pak Nasir. Dan yang penting juga gitu ya, itu ada model yang bisa kita ambil, ada modelnya. Insya Allah kita harus melahirkan kembali ya tokoh-tokoh pemimpin seperti Buya Hamka dan Muhammad Nasir ini. Nah, selebihnya silahkan dibaca buku ini. Ya, ini ada cukup panjang uraian tentang pendidikan Pak Nasir dan Buya Hamka. Silahkan kita diskusi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Yang pertama dari saudara Didi Suryadi. Apa kunci keberhasilan lahirnya tokoh-tokoh besar dari Sumatera Barat? Iya, kalau kita lihat alamnya ya, itu pertama itu suro, peran suro di Sumatera Barat itu. Banyak tokoh kita dulu yang tidurnya aja di suro gitu ya. Jadi mereka hidup dalam suasana keagamaan gitu ya, dan keilmuan. Ya, jadi tradisi mengaji, tradisi ibadah, tradisi menanamkan adab itu menjadi satu dengan kehidupan masyarakat gitu. Nah, itulah yang nanti banyak melahirkan tokoh-tokoh itu. Yang kedua, memang ada guru-guru kunci di situ. Lahirnya ulama itu karena guru-guru kunci. Ya, Hamka itu nggak bisa dilepaskan dari ayahnya yang seorang ulama itu. Hamka itu namanya Abdul Malik sebenarnya kan. Karim Amrullah itu nama ayahnya, makanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, gitu kan. Jadi Hamka gitu ya. Karim Amrullah itu nama ayahnya. Ya, jadi kalau saya perhatikan begitu, Pak Nasir juga lihat saja tokoh-tokoh Sumatera Barat. Nah, itu juga itu salah satu agenda yang saya berharap ya. Waktu sekarang di Sumatera Barat adalah ketua MUI-nya itu kan seorang bisa dikatakan ulama muda yang cukup berani dan cukup dinamis gitu ya. Itu Buya Gus Rizal itu. Nah, saya berharap beliau tampil. Cuma ini Buya Gus Rizal ini saya belum tahu ya, belum banyak menulis karena salah satu ciri penulis ya di ini harus kita galakkan nih kemampuan menulis, karena kita nggak bisa memungkiri Pak tahun 20-an, tahun 30-an itu udah banyak nulis. Ya, itu yang Bung Karno juga punya karya tulis yang hebat, Bung Hatta, Mr. Muhammad Rum dan sebagainya gitu ya. Apalagi Buya Hamka kan, ya karya-karyanya luar biasa. Jadi itu ya saya bilang memang tradisi masyarakat dan guru-guru yang hebat di situ. Ya, silakan. Ada lagi? Selanjutnya dari saudara Azam Ramadan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana membangkitkan budaya ilmu dan literasi di tengah masyarakat, terutama pada kaum milenial Muslim dengan menggunakan pendekatan kekinian? Barakallah. Ya, kecintaan kepada ilmu ini harus ditanamkan. Jadi kalau kita bilang kecintaan ya, kesukaan itu harus ditanamkan, nggak bisa hanya sekedar ceramah. Itu harus ada nasihat kan, ada penilaian penanaman nilai-nilai cinta ilmu ini harus melalui keteladanan ya, harus dicontohkan. Ini loh contoh-contohnya. Itu kalau anak-anak itu harus jadi bagusnya paling orang tuanya. Ya, orang tuanya terus ya mengajak untuk baca buku, membiasakan itu. Ya, sebetulnya generasi itu menurut saya sama aja, artinya sama itu intinya dia manusia juga gitu loh. Yang akan berbeda itu kan sarana prasarana itu, tapi namanya jiwa manusia itu nggak berubah dari dulu ya, manusia ya kayak begini. Ya, apakah milenial atau apa gitu generasi itu, dia manusia dan hakikat manusia itu tetap. Yang berubah sekali lagi adalah sarana prasarana kehidupan. Tetap aja itu harus dicontohkan, dibiasakan, ya dimotivasi dan diberikan penegakan aturan. Sama itu generasi yang lainnya, caranya yang perlu tampilan-tampilan yang lebih kepada sosok milenial itu. Oke, ada lagi? Yes. Dari Nur Wahid Sumadi. Beli buku tentang Buya Hamka dan Nasir di mana? Nanti ya, mungkin ada dijawab nanti pertanyaannya tuh. Ya, khusus ada distributornya ya. Terus dari Akang Kabayan As-Sundawi.
Ustaz izin bertanya, bagaimana cara yang paling efektif dalam berjuang menyelesaikan masalah-masalah umat? Apakah harus ikut organisasi Islam? Kalau dikatakan harus, tidak. Ya, karena itu bukan kewajiban. Organisasi itu alat ya untuk mencapai tujuan, dan kalau organisasi itu pun yang penting efektif. Organisasi itu macam-macam. Kita di pesantren ini juga ada organisasinya. Kita juga, karena kita nggak bisa berjuang sendiri, apalagi di era disrupsi sekarang sangat diperlukan ya kemampuan untuk berkolaborasi, bekerja sama. Ya, kita seperti rekaman ini aja kayak kuliah begini kan, melibatkan banyak orang dari berbagai daerah, bahkan ada yang di luar negara Indonesia. Itu kita juga kerjasama. Saya nggak bisa sendirian. Saya nggak ngerti ya soal IT begini. Ya kan, ini dikelola oleh para mahasiswa Taqwa College, ya, dibantu oleh yang lain-lain juga. Jadi kita selalu bekerja sama. Itu berorganisasi namanya. Jadi berorganisasi itu kita mulai dari di mana kita berada, di situ kita bekerja dalam tim. Apalagi dalam perjuangan. Dalam perjuangan ini kita disyaratkan oleh Allah jangan berjuang sendiri-sendiri. Jadi bukan sekedar berorganisasi loh. Yang penting adalah berorganisasi itu supaya perjuangan itu sinergi. Ya, tidak sendiri-sendiri semua, karena ada masalah-masalah yang harus kita atasi bersama. Nggak bisa sendirian. Ya, maka dalam surat As-Saff ayat 4 kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, jadi Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah ya dalam keadaan shaf barisan yang rapi. Seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Jadi kalau umat Islam itu berjuang sendiri-sendiri, ya Allah nggak cinta. Itu organisasi yang penting. Jadi berorganisasi itu bukan asal ngumpul sebetulnya. Berorganisasi itu kita melakukan sesuatu ya saling menguatkan, sinergi. Jadi kalaupun kita tidak masuk satu organisasi, kita harus menyesuaikan juga. Ya, berjuangnya itu harus disesuaikan supaya tidak nanti di antara kita saling centang perenang sendiri, ya, saling konflik yang akhirnya malah melemahkan kekuatan Islam dan umatnya. Ya, begitu ya. Ada lagi? Lagi dari Anggi Wibowo. Apa rahasia Hamka dan Muhammad Natsir sehingga kata-kata, tulisan, pengambilan kebijakan mereka mampu menggetarkan jiwa dan membangkitkan kesadaran bagi kita sekarang ini? Terima kasih. Ini juga pesan dari Profesor Naqib Alatas ya. Selalu yang beliau pesankan kepada para sarjana S3, doktor yang lulus itu, kata Profesor Wan. Pertama, Prof. Alatas selalu berpesan agar terus menjaga niat keikhlasan. Ya, kuncinya itu ikhlas. Jadi kalau kita perhatikan ya, sosok-sosok Buya Hamka, Muhammad Natsir nih, sosok-sosok yang ikhlas, istiqomah sampai akhir hayat. Jadi terus gitu ya, berjuang menulis. Jadi apa yang ditulis itu adalah keluar dari hatinya, bukan mengada-adakan masalah gitu ya. Nah, itu keikhlasan itu yang tidak mudah kita mengikuti di bidang ini ya. Keikhlasan ya. Tentu kalau bahasa yang saya dengar dari Pak Ustadz Suhada Bakhri, Ketua Umum Dewan Dakwah dulu ya, makanya kalau kerja itu pertama kita harus kerja ikhlas ya, kedua kerja keras bersungguh-sungguh ya, ketiga kerja keras, kerja cerdas. Nah, lihat Buya Hamka dan Pak Natsir ini, mereka luar biasa bacaannya ya. Pak Natsir itu bacaan bukunya, Buya Hamka juga begitu. Karena orang kalau nggak haus ilmu, haus bacaan, itu susah dia bisa nulis yang baik. Ya, dia harus jadi penulis yang baik, itu juga pembaca yang baik. Ya, maka Buya Hamka itu lihat kan di usia yang muda, beliau sudah membaca buku-buku yang cukup berat. Jadi daya bacanya juga harus diperkuat. Nah, itu. Jadi kerja ikhlas, kerja keras, sungguh-sungguh, kerja cerdas. Nah, mungkin satu lagi, ya, kerja tuntas. Nah, itu. Kita kalau menulis gitu ya, usahakan tuntas. Sebab kalau tulisan kita tidak tuntas, nggak bisa dinikmati. Artinya masakan itu belum matang. Ya, kita masak itu harus sampai tuntas, sampai selesai. Kalau nggak bisa dinikmati kan. Ya masih mentah kan nggak enak, ya kan. Masakan masih mentah, ya belum matang. Nah, itu yang kunci. Tapi sekali lagi, yang terpenting adalah keikhlasan.
ya. Itu jadi yang ditulis itu betul-betul keluar ya dari hati yang paling dalam. Insya Allah katanya kalau kata-kata yang keluar dari hati sampainya ke hati juga. Insya Allah ya. Baik. Ada lagi? Masih dikit lagi waktunya. Ada pertanyaan. Ada yang nanya. Udah? Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jadi kita simpulkan tentu ya banyak tokoh-tokoh yang lain ya. Bukan hanya Pak Nasir, misalnya di Medan ya. Kita mengenal Syekh Arsyad Talib Lubis. Ya, pendiri Al-Wasliyah, Jamiatul Wasliyah. Itu juga seorang ulama yang luar biasa, seorang ulama, banyak karyanya, bahkan buku karya beliau di Dialog Islam dan Kristen itu kata pembimbing disertasi saya Profesor Kamarun ya, itu beliau mengatakan karya Syekh Arsyad Talib Lubis itu luar biasa ya. Dulu banyak mahasiswa dosen-dosen Al-Wasliyah yang mengambil doktor di UIK, alhamdulillah salah satunya menulis pemikiran Syekh Arsyad Talib Lubis. Itu juga karya-karya beliau masih perlu digali ya, dan bukan hanya digali ya, karya-karya para ulama kita ini gitu, itu perlu diajarkan ya, ditanamkan nilai-nilai perjuangannya, karena beliau bukan hanya menulis tapi beliau terjun ke lapangan, berdakwah di lapangan gitu. Itu yang luar biasa ya. Jadi khazanah seperti juga Zainal Abidin Ahmad di Medan ya, di Padang banyak ulama lain yang perlu dihidup tokoh-tokoh Islam Nusantara ini. Tokoh-tokoh Islam di Nusantara, karena saya terus terang saya lebih suka pakai istilah Islam di Nusantara ya. Jadi D-nya itu lebih baik dimunculkan ya. Jadi begitu banyak ya, di Jawa kita bisa melihat ya, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Masya Allah ya. Rugi rasanya kalau kita sebagai umat Islam gitu ya tidak mempelajari masalah ini ya, pemikiran-pemikiran para tokoh kita dengan hebat. Pendidikan inilah sekalian yang akhirnya meskipun secara politik ya, secara militer ratusan tahun umat Islam di Nusantara ini dijajah ya, dikuasai politiknya, militernya, ekonominya, tapi pendidikannya merdeka. Nah, pendidikan yang merdeka itulah yang nanti melahirkan orang-orang hebat ya, seperti Buya Hamka, seperti Pak Nasir. Ini produk pendidikan yang ideal, modelnya ideal. Nah, demikian. Jadi itu yang kita ingin contoh sebetulnya. Tentu ya kita harus aktualkan dengan situasi yang sekarang, karena zaman kita di zaman ini inti pendidikan itu tidak berubah. Intinya mendidik manusia jadi orang baik, itu yang utama, tapi sarananya berubah ya. Nah, inilah hikmahnya ya wabah corona ini ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti kuliah pendidikan dengan kajian lebih intensif lagi terhadap buku pendidikan Islam, mewujudkan generasi gemilang menuju negara Hidayah 2045 ya. Sampai ketemu lagi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.